Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Fisiologi Hewan untuk pembelajaran online untuk kelas Pendidikan Biologi semester 5 Fakultas Ilmu Pendidikan Unwaha Jombang. Topik kita kali ini adalah darah dan sistem sirkulasi. Tapi ini kita akan jadi dua pertemuan. Jadi yang pertama ini kita akan bahas darah saja, kemudian minggu depan ya insya Allah kita tatap muka ya, minggu depan itu kita akan bahas sistem sirkulasi. Kenapa jadi dua pertemuan? Ini karena topiknya sangat banyak ya, materinya juga sangat banyak. Jadi ini nanti akan kita bagi jadi dua pertemuan begitu ya. Lanjut. Oke. Jadi komposisi darah itu ada berbagai macam, mulai dari plasma darah, sel darah, serta trombosit. Sel darah dan keping darah atau yang disebut trombosit ini memiliki komposisi sebanyak 40% di dalam darah. Sementara sisanya 55% merupakan plasma darah. Jadi ini adalah whole blood atau darah secara keseluruhan. Kalau misalnya kita transfusi darah, begitu ya, darahnya akan berwarna merah seperti ini. Tetapi setelah disentrifugasi dengan kecepatan tertentu, maka akan terbagi menjadi beberapa bagian darah. Ada yang disebut dengan plasma darah, ini sebanyak 55% dari total darah. Kemudian ada sel darah putih dan juga platelet, ini adalah trombosit. Kemudian yang 45% adalah sel darah merahnya. Nah, ini ya, jadi kalau bagian-bagian yang tadi itu kita bahas satu persatu, ada plasma darah, eritrosit, leukosit, dan juga keping darah atau trombosit. Plasma darah merupakan cairan kekuningan yang tersusun dari 90% air, 8% protein. Protein ini berupa albumin, globulin, dan fibrinogen, yang masing-masing ini memiliki peran tertentu ya. Kemudian ada mineral, oksigen, enzim antigen, dan bahan organik lainnya. Kalau albumin pada plasma darah ini berfungsi untuk memelihara tekanan osmotik, sementara globulin membentuk antibodi. Kemudian fibrinogen berperan penting dalam proses pembekuan darah, nanti akan kita bahas gitu ya. Ini adalah bentuk plasma darah. Kemudian eritrosit. Eritrosit adalah sel darah yang bersirkulasi di seluruh jaringan tubuh dan menyalurkan oksigen ke jaringan tubuh. Ini karena eritrosit itu ada kandungan hemoglobin, yang hemoglobin itu bisa berikatan dengan oksigen, berikatan juga dengan karbon dioksida sehingga berperan penting dalam proses pertukaran oksigen. Ini adalah bentuknya sel darah merah. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi di slide selanjutnya. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Ini fungsi utamanya adalah sebagai respon imun. Nanti akan kita bahas bahwa leukosit itu ada banyak sekali macamnya. Ada granulosit, agranulosit yang masing-masing itu memiliki anggota sendiri-sendiri. Dan secara umum sel darah putih ini fungsinya adalah sebagai ini ya, sistem imun mengenali dan mematikan atau membunuh patogen-patogen yang menyerang tubuh. Kemudian yang selanjutnya adalah plasma darah. Ini ya, bentuk biru-biru ini adalah plasma darah, keping darah maksudnya atau trombosit. Keping darah ini adalah fragmen sel yang terlibat dalam pembekuan darah. Ini karena adanya kandungan di dalam trombosit itu yang nanti bisa membentuk benang-benang fibrin gitu ya. Bentuknya tidak teratur, tidak mempunyai inti sel, serta berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah. Jadi ini adalah trombositnya, yang biru ini. Kemudian yang merah ini adalah eritrosit. Terus ini adalah kelompoknya white blood cells, di mana ada monosit, eosinofil, basofil, limfosit, dan neutrofil. Terus ini kemudian secara keseluruhan bahwa elemen dari darah itu adalah plasma darah yang membentuk cairan, ada limfosit, basofil, eosinofil, monosit, neutrofil, kemudian sel darah merah, dan juga trombosit. Yang pertama, kita akan bahas dulu plasma darah ya. Ternyata fungsi plasma darah itu mengangkut limbah, karena ini ya, limbah ini nanti kan dibawa juga oleh darah, kemudian akan dibawa ke area tubuh lain seperti ginjal atau hati untuk melakukan fungsi ekskresi. Kemudian selain itu, fungsi dari plasma darah adalah menjaga keseimbangan cairan tubuh. Hal ini karena ada protein-protein, misalnya albumin dan fibrinogen, yang ini bertugas untuk mempertahankan agar cairan dalam pembuluh darah tidak merembes ke jaringan lain, sehingga keseimbangan cairan tubuh bisa tetap terjaga. Fungsi selanjutnya adalah membantu proses pembekuan darah. Ini karena adanya protein fibrinogen. Fibrinogen ini nanti ketika ada luka akan terbentuk benang-benang fibrin, yang benang-benang fibrin itu akan menutup luka.
Yang selanjutnya adalah menjaga suhu tubuh dengan cara menyerap atau melepaskan panas sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang selanjutnya membantu melawan infeksi. Hal ini karena ada protein imunoglobulin yang terkandung plasma darah berperan melawan infeksi yang disebabkan bakteri, virus, ataupun patogen yang lain. Yang selanjutnya, fungsi plasma darah adalah menjaga keseimbangan asam dan basa. Hal ini karena di dalam plasma darah ada banyak elektrolit ya, misalnya kalium, magnesium, kalsium, natrium dan bikarbonat. Ini menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Selain itu, mereka juga berperan dalam mengatur fungsi saraf dan otot. Ini ada kaitannya dengan pompa NAK itu ya, yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, ternyata plasma darah itu juga berkaitan penting dengan kesehatan tubuh. Misalnya, ada beberapa kondisi kesehatan yang mungkin menyebabkan seseorang membutuhkan donor atau transfusi plasma. Misalnya ada penyakit tertentu ya, atau hemofilia, atau penyakit autoimun, dan sindrom Guillain-Barré itu ada kaitannya untuk kekurangan plasma darah yang berkualitas, atau gitu ada penyakit kronis. Dan yang terakhir yang paling hits itu ini ya, terapi plasma konvalesen. Jadi kalau beberapa bulan terakhir ini kan banyak sekali penderita COVID itu yang kita tahu dia mencari donor plasma ya. Itu karena orang yang sudah pernah menderita COVID itu protein yang ada di dalam plasma darahnya ada antibodi yang sebelumnya itu sudah berhasil melawan virus COVID, sehingga ketika nanti ada donor plasma konvalesen diharapkan plasma orang yang sudah terkena COVID itu bisa memicu dan merangsang untuk pembentukan antibodi yang baru di dalam tubuh pasien yang terkena COVID, begitu ya. Jadi sebagai upaya penyembuhan. Nah, ada beberapa gangguan yang berkaitan dengan plasma darah. Ini misalnya mudah memar, kelelahan, kuku rapuh, sering kesemutan pada tangan dan kaki, selera makan menurun, nyeri pada tulang, dan sering menderita infeksi. Hal ini karena fungsi dari plasma darah itu sangat penting, sehingga penting bagi kita untuk mengkonsumsi makanan bergizi ya, sehingga kualitas plasma darahnya bagus, cukup, dan tidak ada gangguan-gangguan kesehatan yang berkaitan dengan plasma darah. Yang selanjutnya kita akan bahas eritrosit. Eritrosit ini ciri-cirinya ya, tidak mengandung nukleus, mitokondria, atau ribosom. Ini karena memang eritrosit seperti ini tidak mengandung nukleus, mitokondria, atau ribosom. Jadi di dalam selnya itu hanya berisi plasma begitu ya. Dan ini ternyata berkaitan dengan fungsinya untuk meningkatkan rasio luas permukaan terhadap volume sel. Jadi kan fungsinya dari eritrosit itu untuk mengangkut oksigen, mengangkut karbon dioksida ya sebagai fungsi transportasi. Selain itu juga untuk pengangkutan nutrisi. Tetapi dengan tidak adanya nukleus dan mitokondria, maka ini menjadi luas permukaan sel menjadi lebih besar. Dan ini memungkinkan fungsinya untuk mengangkut oksigen jauh lebih banyak. Terus kemudian dia bentuknya bikonkav atau cekungan ganda. Iya, memang bentuknya seperti ini ya. Terus kemudian ini pada manusia itu sel darah merahnya bentuknya cekungan ganda. Terus strukturnya memang unik ya, berbeda dengan sel-sel yang lain dan tidak seperti sel tubuh lainnya. Itu tadi ya, tidak mengandung nukleus, mitokondria atau ribosom. Nah, ini tadi sesuai dengan fungsinya menyisakan ruang bagi ratusan juta molekul hemoglobin yang ditemukan dalam sel darah merah sehingga dia bisa berfungsi optimal untuk pengangkutan oksigen. Nah, tetapi ada kekurangannya ya, karena tidak ada nukleus dan organel lainnya, sel darah merah dewasa tidak dapat menjalani mitosis untuk membelah atau menghasilkan struktur sel baru. Oleh karena itu, sel yang sudah rusak, usia sel darah merah di tubuh kita itu mencapai 120 hari. Setelah rusak, maka dia akan disirkulasikan oleh limpa, hati, dan kelenjar getah bening. Itu nanti dia akan dirusak begitu, di fagosit. Yang selanjutnya berasal dari sel induk di sumsum tulang merah. Jadi, dia itu sumbernya itu berasal dari sel induk yang berada di dalam sumsum tulang merah. Produksi sel darah merah baru itu disebut dengan eritropoiesis. Hal ini dipicu oleh rendahnya kadar oksigen dalam darah. Tingkat oksigen yang rendah dapat terjadi karena berbagai alasan ya, misalnya termasuk kehilangan darah karena kecelakaan, berada di dataran tinggi, olahraga, kerusakan sumsum tulang, dan kadar hemoglobin yang rendah. Jadi,
ketika ginjal merasakan peningkatan kadar oksigen dalam darah, mereka akan memperlambat pelepasan eritropoietin. Akibatnya produksi sel darah merah menjadi menurun. Begitu. Kemudian sel darah merah ini ya, sel darah merah beredar rata-rata selama sekitar 4 bulan atau 120 hari. Orang dewasa memiliki sekitar 25 triliun sel darah merah tiap milinya, tiap mili darah. Dan sel darah merah tua dan rusak akan dikeluarkan dari sirkulasi oleh limfa, hati, dan kelenjar getah bening. Nah, ketika sel darah merah itu sudah tua, selnya ini akan jadi lebih kaku, lebih rapuh, fungsinya juga sudah tidak maksimal, dan akhirnya dia pecah atau plasmolisis. Hemoglobinnya akan difagosit oleh makrofag, terutama di limfa, hati, dan sumsum tulang belakang dan sumsum tulang ini ya. Kemudian direduksi menjadi globin dan hem. Globin ini masuk kembali ke dalam sumber asam amino. Kemudian besinya, hemnya ini akan dibebaskan, besi akan dibebaskan dari hem, dan sebagian besar diangkut oleh protein plasma ke sumsum tulang untuk pembentukan sel darah merah baru. Hal ini karena ini tadi ya fungsinya bentuk sel eritrosit yang tidak mengandung nukleus, jadi dia tidak bisa melakukan mitosis dan selalu ketika mati akan diproduksi sel yang baru, bukan karena melalui mitosis. Untuk dapat mulai pembentukan sel darah merah itu ini sudah saya jelaskan bahwa itu berkaitan dengan rendahnya kadar oksigen di dalam darah. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan ya bahwa begini, hemoglobin difagosit oleh makrofag, terus kemudian akan direduksi menjadi globin dan hem, lalu besi ini dibebaskan dari hem, kemudian diangkut untuk dibawa ke sumsum tulang, kemudian sisa zat besi yang lain disimpan di dalam hati dan jaringan tubuh lain dalam bentuk ferritin dan hemosiderin. Simpanan ini akan digunakan lagi untuk membentuk sel darah merah yang baru begitu. Jadi memang proses pembentukan sel darah merah itu selalu dibentuk yang baru, bukan karena mitosis. Nah, ini adalah proses pembentukan sel darah merah yang ada di sumsum tulang. Jadi yang pertama, untuk dapat memulai proses eritropoiesis, sumsum tulang itu memerlukan sinyal berupa hormon dan sitokin. Hormon dan sitokin yang merangsang eritropoiesis ini diproduksi oleh organ dan sel lain di luar sumsum tulang. Seperti ini. Kalau kita lihat, sel awalnya itu adalah stem cell pluripotent, jadi ini banyak sekali yang akan bisa dibentuk. Selain menjadi sel darah merah juga bisa dibentuk menjadi sel darah putih, trombosit, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada prekursor yang disebut dengan sel burst FUE atau sel nanti pada akhirnya akan membentuk sel CFUE, kemudian membentuk proerythroblast. Ini adalah induk dari sel darah merah. Proerythroblast ini akan terbentuk eritroblast, kemudian menjadi retikulosit. Kemudian ada hemoglobin yang masuk, jadilah sel darah merah gitu ya. Kemudian setelah 10-14 hari, reseptor eritropoietin ini akan mengalami apoptosis atau kematian yang secara diprogram. Akhirnya apoptosis ini kan kematian sel darah merah secara terprogram ya. Kematian sel darah merah secara terprogram ini menyebabkan kebutuhan zat besi menjadi meningkat, sehingga diproduksilah sel darah merah yang baru begitu. Jadi memang berkaitan satu sama lain. Oke, yang selanjutnya ini adalah jumlah eritrosit normal pada manusia ya, antara pria, wanita, dan anak-anak itu berbeda. Kalau pria itu jumlahnya sekitar 4,7 sampai 6,1 juta per mikroliter darah, sedangkan pada wanita itu 4,2 sampai 5,4 juta per mikroliter darah, jadi lebih sedikit, sedangkan pada anak-anak 4 sampai 5,5 juta per mikroliter darah. Jadi kalau mau ngecek eritrosit, maka dibutuhkan ini ya, alat khusus, bisa pakai banyak sekali alatnya. Nah, kemudian ini untuk yang hemoglobin pada laki-laki jumlahnya minimal itu 132 sampai 166 gram per liter, sedangkan pada perempuan sebesar 116 sampai 150 gram per liter. Kemudian hematokrit itu berarti jumlah sel eritrositnya. Pada laki-laki sebesar 38,3 sampai 48,6% dari keseluruhan total darah, sedangkan pada perempuannya jauh lebih sedikit, yaitu 35,5 sampai 44,9%.
Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit itu ada dua, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internalnya itu ada usia. Semakin bertambah usia, maka semakin rendah jumlah eritrosit. Kemudian status gizi, kalau misalnya orang itu didiagnosa menderita anemia, itu menyebabkan produksi eritrositnya menurun karena ada kekurangan zat besi. Kemudian untuk asupan gizi kalau seandainya gizi yang dikonsumsi itu kurang seimbang, otomatis jumlah zat besi ataupun zat-zat lainnya ataupun zat-zat yang lain yang dibutuhkan untuk produksi sel darah merah menjadi turun begitu. Kemudian jenis kelamin pada pria dan wanita itu memiliki jumlah darah eritrosit yang berbeda. Yang selanjutnya itu ada faktor eksternal. Jadi ada beberapa faktor eksternal yang ini bisa jadi human error untuk proses penghitungan jumlah eritrosit. Yang pertama adalah kualitas alat. Jika kualitas alatnya jelek, maka tidak menutup kemungkinan hasil yang dikeluarkan tidak valid, sehingga bisa mempengaruhi jumlah eritrosit begitu ya. Jadi kalau misalnya alatnya itu kurang bagus atau perlu dikalibrasi tapi ternyata belum dikalibrasi, maka hasilnya juga akan tidak akurat. Yang selanjutnya adalah proses homogenasi atau proses pencampuran. Jadi bila darah terlalu lama dihomogenkan, maka akan menjadi lisis ya, darahnya itu menjadi pecah. Kalau darahnya ini pecah, maka dapat mengurangi jumlah sel yang ada di dalam darah. Jadi ini bisa berpengaruh proses homogenasinya itu terhadap jumlah eritrosit. Yang selanjutnya adalah perbandingan darah dengan antikoagulan. Jadi sebelum kita memulai menghitung jumlah eritrosit, darah yang sudah diambil, sampel itu, maka dia harus dicampur dengan antikoagulan. Ini fungsinya agar darah itu tidak membeku. Nah, perbandingan darah dengan antikoagulan ini adalah salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi jumlah eritrosit ya. Apabila darah terlalu encer akan menimbulkan koagulasi, sebaiknya bila darah kelebihan koantigulan, eritrosit akan berbentuk eritrositnya akan mengalami krenasi, ya, mengkerut serta trombositnya membengkak. Ini karena ada proses difusi osmosis ya untuk menyamakan gradien konsentrasi berkaitan dengan zat yang masuk dan keluar di dalam sel darah merah. Oke, yang selanjutnya ini adalah polimorfisme atau kelainan bentuk ya. Dan kelainan-kelainan yang berkaitan dengan ini, sel darah merah. Jadi, polimorfisme yang mengakibatkan abnormalitas pada eritrosit dapat menyebabkan munculnya banyak penyakit. Umumnya, polimorfisme disebabkan oleh mutasi gen pengkode hemoglobin, gen pengkode protein transmembran, ataupun gen pengkode protein cytoskeleton pada membran sel. Misalnya adalah anemia sel sabit, ini ya, ada perbedaan antara sel normal dengan sel sabit. Jadi bentuk sel darah merahnya itu berbentuk sabit, hal ini bisa menyebabkan kurangnya performa dari sel darah merah untuk pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Yang karena ini ya bentuknya seperti ini, otomatis hemoglobinnya juga akan berkurang, tidak sama seperti dalam bentuk yang normal. Yang selanjutnya adalah thalassemia. Ini kelainan darah bawaan yang ditandai dengan kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh kurang dari normal. Bentuknya ini berbeda ya. Ini karena thalassemia. Jadi ada beberapa gangguan itu yang disebabkan karena polimorfisme. Jadi bentuknya bisa berbeda dengan bentuk yang seharusnya. Kalau seperti itu, maka fungsinya juga akan menjadi tidak normal ya. Kalau tidak normal, otomatis gangguan tubuh itu akan menjadi lebih dirasakan ya, karena seluruh sel ini membutuhkan oksigen, tetapi karena pengangkutan oksigennya bermasalah, maka bisa jadi sel-sel yang lain ini akan bermasalah pula fungsinya. Jadi tidak bisa berfungsi secara normal. Yang selanjutnya adalah defisiensi G6PD. Ini defisiensi glukos 6-fosfat dehidrogenase. Ini penyakit keturunan ya akibat kekurangan enzim G6PD. Penyakit ini tuh lebih kebanyakan sih menyerang laki-laki kebanyakan, tapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa terserang defisiensi G6PD. Nah, enzim G6PD itu membantu sel darah merah tetap berfungsi normal dan menjaga sel darah merah dari senyawa berbahaya. Jadi bisa dibayangkan kalau ada defisiensi dari enzim G6PD itu, maka sel darah merah akan pecah. Jadi lebih cepat pecah, umurnya yang seharusnya 120 hari itu menjadi lebih kurang dari 120 hari sudah pecah, sudah tua, fungsinya sudah tidak normal lagi, sehingga ada lebih cepat membutuhkan pembentukan sel darah merah baru, dan ini bisa jadi menyebabkan anemia.
Oke ya, sekarang kita lanjut ke leukosit. Leukosit itu berarti sel darah putih. Leukosit normal orang dewasa itu berkisar antara 4.500 sampai 11.000 mikroliter. Kemudian fungsinya ini secara umum ya untuk memerangi patogen ya. Ini melacak dan melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi. Jadi sebenarnya jumlah leukosit itu berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan jumlah benda asing atau patogen yang dihadapi di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya ada gangguan gitu ya, leukositnya akan bisa bertambah lebih banyak. Begitu. Leukosit ini memiliki nukleus berbeda dengan trombosit, mampu bergerak dan mempertahankan tubuh terhadap patogen dengan menelan benda asing, dengan menghancurkan agen infeksi, agen sel kanker, atau dengan memproduksi antibodi. Itu nanti yang menyebabkan leukosit itu sebenarnya ada banyak macamnya. Nah, jadi meskipun leukosit itu merupakan sel darah, tapi sebenarnya fungsi leukosit itu lebih banyak ditemukan di dalam jaringan ya, karena fungsinya sebagai ini, memerangi patogen. Jadi sebenarnya leukosit itu hanya bersifat sementara, mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh. Apabila terjadi peradangan pada jaringan tubuh, misalnya di lengan gitu ya, ada peradangan atau nggak gitu kena luka, leukosit akan berpindah menuju jaringan yang mengalami radang dengan cara menembus dinding kapiler, baru kemudian dia akan memerangi patogen yang menyerang misalnya lengan tadi. Nah, leukosit ini terdiri dari dua kategori, yaitu granulosit dan agranulosit. Dalam keadaan normal, leukosit yang dapat dijumpai adalah basofil, eosinofil, neutrofil batang, neutrofil segmen. Jadi neutrofil itu ada dua, neutrofil batang dan neutrofil segmen. Ini berdasarkan ke ini ya, usia dari neutrofil itu, ada limfosit dan juga ada monosit. Sebentar, sebelum kita ke situ, kita bahas dulu ada granulosit dan agranulosit. Kalau granulosit itu berarti sel darah putihnya di dalam sitoplasma selnya itu terdapat granula-granula ini ya, contohnya. Jadi ada granula-granula ini, jadi kayak semacam titik-titik. Granula-granula ini mempunyai perbedaan kemampuan mengikat warna. Jadi yang membedakan antara basofil, neutrofil itu ternyata karena dia ini kan berbeda-beda ya, ada yang warna merah, ada yang warna ungu, ada yang warna merah kebiruan. Ini ternyata yang membedakan adalah hanya karena dalam proses pewarnaan selama selama pengamatan morfologi. Kemudian yang selanjutnya ada agranulosit. Agranulosit ini termasuk limfosit dan monosit. A itu berarti tidak ya. Berarti bagian dari sel darah putih yang dia di dalam sitoplasmanya itu tidak bergranula. Yang termasuk dalam leukosit agranulosit ini adalah limfosit dan monosit. Sudah begitu. Selanjutnya langsung aja kita bahas neutrofil. Neutrofil ini sel pertama dari sistem kekebalan tubuh yang merespon patogen. Jadi ketika ada patogen yang masuk, misalnya kita terkena virus flu, maka sel darah putih yang langsung memerangi itu adalah neutrofil. Kemudian neutrofil ini berukuran 14 mikrometer, granulanya berbentuk butiran halus tipis. Dia ini bersifat fagosit ya, jadi dia akan memakan patogen dan dapat masuk ke dalam jaringan yang terinfeksi. Itu tadi seperti yang disebutkan bahwa sebenarnya fungsi dari sel darah putih itu banyak di jaringan-jaringan yang mengalami gangguan patogen. Kemudian ini, neutrofil itu jenis sel leukosit yang paling banyak, yaitu sekitar 50-70% dari total leukosit yang ada di dalam darah. Ini karena dia kan sebagai prajurit pertama ya, yang akan memerangi kalau ada patogen yang masuk. Terus kemudian ada yang namanya neutrofil batang dan juga neutrofil segmen. Ini perbedaannya itu kalau neutrofil batang itu terlihat dari bentuk muda dari neutrofil segmen yang bisa juga disebut dengan neutrofil tapal kuda karena mempunyai inti sel seperti tapal kuda. Ini bentuknya bagus ya, rapih begitu. Tapi seiring dengan proses pematangan, bentuk intinya akan bersegmen ya, akan terpisah begitu dan akan menjadi neutrofil segmen. Jadi neutrofil batang ini masih mudanya dari neutrofil. Baru kemudian nanti dia akan semakin dewasa, semakin matang akan berubah menjadi neutrofil segmen. Kalau neutrofil segmen ini sudah memiliki granula. Kalau sebelumnya granulanya masih tipis begitu ya. Kalau neutrofil segmen sudah memiliki granula, terus kemudian ini bisa juga disebut dengan neutrofil polimorfonuklear karena inti selnya terdiri dari 2-5 segmen yang bentuknya bermacam-macam dan ternyata di dalam sini itu ada banyak sekali berkaitan dengan benang-benang kromatin. Jumlahnya itu ini ya, ini kebetulan yang kita lihat di mikroskop yang ada di gambar ini adalah 3 lobus, 3 segmen. Nah, kalau lebih dari 5 sebenarnya neutrofil segmen itu
ini ya sebenarnya 2-5 segmen, tapi ketika dia lebih dari 6 segmen disebut dengan neutrofil hipersegmen karena ada banyak segmen-segmen yang terbentuk. Nih, sirkulasi neutrofil dalam darah sekitar 10 jam dan dapat hidup selama 1-4 hari pada saat berada di dalam jaringan ekstravaskuler. Jadi karena memang dia itu kerjanya di dalam jaringan, ini tergantung dengan patogen yang diperangi. Bisa hidup 1-4 hari begitu. Yang selanjutnya, sebagai tameng utama, neutrofil juga akan mengirimkan sinyal yang memperingati sel-sel lain dalam sistem kekebalan tubuh untuk merespon bakteri atau virus tersebut. Jadi pertama dia kan sebagai prajurit pertama yang menangkap patogen. Baru setelah dikenali oleh neutrofil, maka dia akan memberitahu sel dari sel darah putih yang lain untuk segera membentuk kekebalan tubuh ya, membentuk imun yang lebih kuat lagi untuk merespon patogen. Nah biasanya neutrofil itu kalau sudah mati, dia akan terbentuk nanah yang keluar dari infeksi atau luka di dalam tubuh. Misalnya kita hari ini, bukan kita ya, ada orang yang terkena paku misalnya, suatu saat akan bernanah. Nah itu adalah jenis dari neutrofil yang sudah mati. Oke, sebelum itu saya mau kasih tahu, oh iya ada banyak yang belum. Neutrofilia. Neutrofilia itu peningkatan jumlah neutrofil. Ini bisa terjadi karena respon fisiologis, misalnya stres, olahraga, cuaca yang ekstrim, pendarahan atau hemolisis akut, melahirkan, kemudian emosi gitu ya. Ini juga bisa meningkatkan jumlah neutrofil di dalam tubuh karena itu dianggap sebagai respon fisiologis. Kemudian ada juga respon patologis ya. Respon patologis ini berarti ya misalnya infeksi, radang, kerusakan jaringan, misalnya kena paku atau nggak gitu kena jarum pentul, kena pisau, atau nggak gitu gangguan metabolik ya, leukemia atau gangguan pada usus buntu dan lain sebagainya. Kalau ini ada neutrofilia itu adalah peningkatan jumlah neutrofil. Kebalikannya adalah neutropenia. Ini belum tertulis ya. Kalau neutropenia itu berarti penurunan jumlah neutrofil. Ini bisa ditemukan pada orang-orang yang mengalami penyakit virus, kemudian anemia atau nggak gitu pengaruh obat-obatan yang menekan sistem imun begitu. Yang selanjutnya adalah eosinofil. Eosinofil jumlahnya dalam tubuh itu sekitar 1-6%, jumlahnya lebih sedikit, berukuran lebih besar yaitu 16 mikrometer, berfungsi sebagai fagositosis dan menghasilkan antibodi terhadap antigen yang dikeluarkan oleh parasit. Jadi ini dia lebih kompleks lagi. Setelah diperangi oleh neutrofil, masih ada patogen yang masuk, maka akan disambut oleh eosinofil, akan di makrofag begitu ya. Masa hidup eosinofil lebih lama dari neutrofil yaitu sekitar 8-12 jam. Jadi jauh lebih panjang hidupnya dibandingkan dengan neutrofil yang hanya 10 jam. Eosinofil akan meningkat jumlahnya ketika ditemukan penyakit alergi, penyakit parasit, kemudian penyakit kulit, kanker, dan lain sebagainya. Dan ini penyakitnya yang jauh lebih serius dibandingkan dengan penyakit-penyakit patogen yang sudah bisa dikenali atau diperangi oleh neutrofil. Pada orang stres, pemberian steroid, luka bakar, shock, kemudian orang yang dengan hiperfungsi adrenokortikal, jadi orang-orang dengan gangguan ginjal itu ditemukan eosinofilnya menurun karena memang ada proses penekanan sistem imun. Yang selanjutnya adalah basofil. Ini ya bentuknya eosinofil, ada granulnya, cantik sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah basofil. Basofil ini jenis leukosit yang paling sedikit. Jumlahnya sekitar 2% dari jumlah keseluruhan leukosit, memiliki ukuran hampir sama dengan neutrofil yaitu 15 mikrometer. Granulanya memiliki ukuran bervariasi dengan susunan tidak teratur hingga menutupi nukleus. Ini memang granulnya banyak sekali. Warna kebiruan pada granul disebabkan berisi histamin. Histamin ini adalah salah satu hasil metabolisme dari histidin. Histidin itu bentuk asam amino. Kemudian basofil berperan dalam reaksi hipersensitivitas yang berhubungan dengan imunoglobulin E. Jadi ini lebih ke pembentukan imun. Basofil jarang ditemukan dalam sel darah normal. Selama proses peradangan akan menghasilkan senyawa kimia berupa heparin, histamin, bradikinin, serotonin. Ini adalah salah satu hasil metabolisme asam amino. Ketika dirangsang dengan adanya pemicu asma seperti debu atau nggak gitu udara dingin, sel basofil akan melepaskan histamin. Basofil ini dapat menyebabkan peradangan pada bronkokonstriksi dan di saluran pernafasan. Jadi misalnya kita batuk begitu ya, itu sebenarnya adalah respon dari basofil. Oke ya, lanjut ya. Yang selanjutnya ini adalah monosit. Jadi jumlah monosit kira-kira 3-8% dari jumlah total leukosit.
Monosit memiliki fungsi sebagai fagosit mikroorganisme, khususnya jamur dan bakteri, serta berperan dalam reaksi imun. Monosit merupakan sel leukosit yang memiliki ukuran paling besar, yaitu sekitar 18 mikrometer. Berhenti padat dan melekuk, sitoplasmanya tidak mengandung granula, karena monosit ini termasuk dalam kelompok agranulosit. Masa hidupnya sekitar 20-40 jam dalam sirkulasi. Monosit dalam darah. Monosit ini terdapat dalam darah, jaringan ikat, dan rongga tubuh. Monosit tergantung fagositik mononuklear atau sistem retikuloendotel dan mempunyai tempat-tempat reseptor pada permukaan membrannya. Nah, reseptor yang ada dalam permukaan membran ini yang digunakan untuk mengenali patogen-patogen, baru kemudian dia akan memfagosit patogen tersebut. Jadi awalnya ini adalah fase makrofag, diferensiasi makrofag yang ada pada monosit. Awalnya dia berbentuk seperti ini ya, seperti sel biasa, baru kemudian ketika dia mengenali ada patogen, maka sel-selnya itu, dinding selnya akan melunak, baru kemudian dia akan melakukan proses fagositosis. Dia akan berubah menjadi makrofag gitu. Yang selanjutnya ini adalah limfosit. Limfosit ini juga salah satu dari agranulosit. Limfosit adalah jenis leukosit kedua paling banyak setelah neutrofil. Jumlahnya sekitar 20-40% dari total leukosit seluruhnya. Jumlah limfosit ini akan meningkat bila terjadi infeksi virus. Berdasarkan fungsinya, limfosit ini dibagi atas limfosit B dan limfosit T. Ini tolong teman-teman cari tahu apa bedanya limfosit B dan limfosit T ya. Nanti silakan dikumpulkan gitu sebagai tugas. Sitoplasmanya sedikit karena hampir semua bagian sel itu ditutupi oleh nukleus padat. Masa hidupnya 20-40 jam dalam sirkulasi. Berdasarkan ukuran limfosit itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah resting limfosit. Ini berarti dia dalam keadaan tidak aktif ya. Jadi ini sebelum adanya patogen yang masuk atau sebelum ada infeksi. Inti selnya berbentuk bulat atau oval, ukurannya kecil. Kemudian yang kedua adalah reaktif atau aktivistal limfosit. Ini berukuran paling besar. Ini bila terjadi infeksi misalnya mononukleosis. Jadi ada gangguan di dalam sel, kemudian akan diserang oleh limfosit. Yang selanjutnya adalah large granule lymphocyte. Ini berukuran sedang, mengandung granula kasar, berperan sebagai sel natural killer untuk proses pembentukan sel-sel imun. Untuk selanjutnya ini adalah trombosit. Trombosit ini berarti keping darah. Trombosit adalah fragmen sel kecil tidak berwarna dalam darah yang membentuk gumpalan dan menghentikan atau mencegah pendarahan. Kata trombo di trombosit berarti gumpalan. Setnya adalah sel, jadi trombosit adalah gumpalan sel begitu. Jumlah trombosit normal adalah 150.000 sampai 450.000 trombosit per molekule darah. Nah, setelah trombosit dibuat dan diedarkan ke dalam aliran darah, mereka hidup selama 8-10 hari. Trombosit ini bertanggung jawab untuk pembekuan darah. Jika dinding pembuluh darah menjadi rusak, trombosit akan bergerak ke tempat cedera dan membentuk sumbat atau gumpalan untuk menghentikan pendarahan dalam bentuk benang-benang fibrin. Ada gangguan-gangguan yang berkaitan dengan trombosit ya, yaitu trombositopenia, trombositosis, dan disfungsi trombosit. Trombositopenia ini berarti kekurangan trombosit ya. Bisa jadi karena sakit atau sakit-sakit tertentu, misalnya demam berdarah itu yang diserang adalah trombositnya. Kemudian misalnya kehilangan banyak darah karena kecelakaan atau luka. Yang selanjutnya adalah trombositosis. Ini berarti jumlah trombositnya banyak. Dan yang selanjutnya adalah disfungsi trombosit. Fungsi trombosit sendiri itu adalah untuk mencegah pendarahan. Jadi kalau disfungsi trombosit bisa jadi ini menyebabkan pendarahannya menjadi sulit dihentikan. Misalnya pada hemofilia. Nah, ini adalah proses secara sederhana pembekuan darah. Ada luka yang menyebabkan trombositnya pecah. Ada luka yang ada pada pembuluh darahnya pecah. Ini menyebabkan pembuluh darah yang pecah ini menyebabkan permukaan pembuluh darah menjadi kasar. Nah, kasarnya permukaan pembuluh darah ini menyebabkan sel trombosit itu pecah. Yang pecah ini akan mengeluarkan trombokinase, sebuah hormon. Ya, trombokinase ini adalah sebuah hormon untuk mengaktifkan protombin menjadi trombin. Selain itu juga ada vitamin K dan juga ion kalsium yang ini fungsinya untuk mengaktifkan protombin menjadi trombin. Trombin ini dengan adanya ion kalsium akan mengaktifkan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini akan teranyam gitu ya secara rapi sehingga luka menjadi tertutup begitu. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi bagaimana prosesnya
bagaimana prosesnya pembekuan darah atau tidak, bukan pembekuan darah ya, artinya penutupan luka. Jadi ini adalah pembuluh darah yang sobek itu akan menyebabkan trombositnya itu pecah. Nah, trombosit yang pecah ini juga akan berkumpul ya dalam satu tempat yang ada lukanya itu. Kemudian terjadilah proses tadi sehingga terbentuk fibrin, benang-benang fibrin. Nah, hijau ini adalah benang-benang fibrin yang telah diaktifkan oleh trombin. Jadi sebelumnya dia di dalam darah bentuknya adalah fibrinogen seperti yang sudah dijelaskan di depan. Dalam plasma darah itu ada protein fibrinogen. Nah, adanya luka ini kemudian menyebabkan trombin yang terdapat di dalam trombosit mengaktifkan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Ini kemudian akan menutup luka ya, sehingga aliran darah menjadi normal kembali dan darah sudah tidak mengucur. Nah, sama halnya dengan ini ya. Ini adalah proses pembekuan darah, bukan pembekuan penutupan luka yang ada pada darah. Jadi ini putih ini adalah benang-benang fibrinnya, sedangkan biru ini adalah trombositnya, begitu. Yang selanjutnya ini adalah tentang golongan darah. Jadi golongan darah itu ada banyak sekali, ada 3 macam. Ada golongan darah ABO, ada juga golongan darah MN, dan ada juga sistem golongan darah dengan resus. Sistem golongan darah ABO ini ditemukan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1868 sampai 1943. Sebenarnya bukan ABO ya, tapi AB0 karena yang satunya O itu dia tidak memiliki aglutinin ya. Nah, yang menentukan penggolongan darah ABO ini adalah aglutinogen dan aglutinin. Aglutinogen adalah jenis protein yang dapat menggumpal atau teraglutinasi dan terdapat pada eritrosit. Aglutinogen ini dibagi menjadi aglutinogen A dan aglutinogen B. Sedangkan aglutinin ini adalah jenis serum antibodi yang dapat menggumpalkan aglutinogen. Aglutinin terdapat pada plasma darah dan aglutinin itu dibagi menjadi aglutinin alfa dan beta. Aglutinin alfa menggumpalkan aglutinogen A dan aglutinin beta menggumpalkan aglutinogen B. Jadi memang mereka memiliki fungsi saling menggumpalkan. Nah, ini ya. Ini adalah sistem penggolongan darah ABO di mana kalau golongan darah A dia memiliki aglutinogen A saja gitu. Kalau golongan darah B memiliki aglutinogen B, sedangkan golongan darah AB dia memiliki aglutinogen A dan B. Untuk golongan darah O dia tidak memiliki aglutinogen sama sekali, sehingga O ini disebut dengan donor universal begitu. Sudah ya, ini nanti bisa dipelajari sendiri dan sepertinya waktu SMA sudah pernah dapat mata pelajaran ini. Nah, golongan darah O adalah donor universal, artinya dia bisa mendonorkan darah ke seluruh golongan darah. Hal ini karena dia tidak memiliki aglutinogen di dalam darah ya. Kalau tidak ada aglutinogen, otomatis tidak akan terjadi aglutinasi atau pembekuan, penggumpalan. Sedangkan golongan darah AB adalah resipien universal, ini karena dia di dalam plasma darahnya tidak memiliki aglutinin sama sekali, sehingga dia bisa menerima darah dari golongan darah manapun. Nah, ini adalah salah satu contoh proses pengecekan golongan darah. Ini misalnya sampel darah, kemudian sama-sama ditetesi dengan serum anti-A, serum anti-B, serum anti-AB. Ketika terjadi penggumpalan, ini ya, kalau golongan darah A itu terjadi penggumpalan ketika diberikan dengan serum anti-A dan juga serum anti-AB. Terus kemudian ya karena memang ada golongan darah A-nya di sini, tapi ketika dia golongan darah B, maka ketika diberikan dengan serum anti-B, dia akan menggumpal. Ketika diberikan dengan serum anti-AB, seluruhnya ini akan menggumpal. Sedangkan O, karena dia tidak memiliki aglutinogen apapun, dia tidak ada yang digumpalkan sehingga seluruhnya masih tetap cair ketika diberikan serum apapun. Yang selanjutnya adalah penggolongan darah sistem MN. Ini jadi jauh lebih modern lagi. Pada tahun 1927, sama ilmuwannya Karl Landsteiner dan Pak Levin ini menemukan antigen baru yang diberi nama antigen M dan antigen N. Penggolongan darahnya ada 3, yaitu M, N, dan MN. Tapi sistem MN ini tidak berpengaruh terhadap transfusi darah ya, karena tidak ada proses saling pembekuan. Begitu berbeda dengan golongan darah AB0. Jadi ABO ya, karena kalau golongan darah ABO itu ada proses penggumpalan sehingga harus diperhatikan dulu aglutinin dan aglutinogennya.
Yang selanjutnya adalah sistem golongan resus. Ini juga sama ditemukan oleh Karl Steiner dan Weiner pada tahun 1940. Ini menemukan golongan darah yang disebut dengan resus. Resus ini pertama kali ditemukan dalam eritrosit kera dari makaka resus. Tipe RH ini digolongkan menjadi RH positif dan juga RH negatif. Ini berdasarkan adanya antigen resus ya di dalam sel darah merahnya. Kalau sel darah merahnya itu ada antigennya, maka dia disebut dengan resus positif. Sedangkan di dalam sel darah merah yang tanpa antigen resus disebutnya dengan resus negatif. Oke. Jadi ada beberapa tugas untuk teman-teman sekalian. Tolong saya dibuatkan resum singkat saja perbedaan limfosit T dan juga limfosit B. Sama mungkin ini ya, gimana proses pembentukan leukosit begitu. Bagaimana secara singkat saja bagaimana dan di mana proses pembentukan leukosit gitu ya. Nanti tolong dijelaskan secara singkat seperti biasa. Dikirimkan ke email saya ainibiologi@gmail.com. Mungkin hari terakhir pengumpulan hari Senin ya ketika jam kita kuliah. Dalam bentuk email saja, tolong dikoordinir teman-temannya dalam satu kelas, kemudian diberi nama dan NIM. Setelah itu oleh ketua kelas dibuat zip folder, baru dikirimkan ke aini@gmail.com dengan subjek tugas Viswan 2. Begitu ya, nanti saya tunggu maksimal hari Senin pas kita kuliah. Semoga teman-teman tidak ada yang terlambat ya. Kita ketemu secara offline di perkuliahan tatap muka hari Senin minggu depan. Berarti tanggal berapa tuh? Itu berarti kita akan ketemu tanggal ini ya, 25 Oktober 2021. Kita tatap muka. Topik kita adalah sistem peredaran darah pada hewan dan juga manusia. Barangkali teman-teman mau baca dulu sebelum kita tatap muka, itu lebih baik ya, agar kita sama-sama nanti bisa diskusi, bisa diskusi lebih baik begitu. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan ya, sehingga bisa melakukan aktivitas dan mengikuti perkuliahan secara baik. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.